Apakah penyusun dasar dari benda berikut? Saat kalian melihat bangunan rumah, apakah kalian tahu penyusun dasar dari rumah itu? Rumah dapat berdiri dengan kokoh karena memiliki penyokong berupa dinding. Dinding rumah terbuat oleh batu bata dan semen yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyokong rumah untuk dapat berdiri tegak. Sama seperti rumah, tubuh kita tersusun atas bagian-bagian kecil yang saling bergabung. Nah, apakah penyusun dasar dari makhluk hidup? Tubuh dibangun oleh unit terkecil penyusun kehidupan yang disebut sel. Sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Makhluk hidup tersusun oleh banyak sel yang berkumpul membentuk jaringan. Kumpulan jaringan ini akan membentuk organ, dan organ akan saling bekerja sama hingga membentuk suatu sistem organ yang nantinya akan menunjang kehidupan makhluk hidup. Bagaimana sejarah dari sel? Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1965. Robert Hooke melakukan pengamatan pada sebuah gabus yang sudah diirit tipis menggunakan mikroskop cahaya. Dari hasil pengamatan, Robert Hooke melihat ruangan-ruangan kecil yang kemudian diberi nama selula atau kamar kecil. Mengapa sel berukuran kecil? Setiap sel memiliki membran plasma sebagai tempat keluar masuknya zat. Jika sel berukuran besar, maka sel akan memiliki rasio permukaan yang lebih sedikit, sehingga zat yang dapat masuk atau keluar juga hanya lebih sedikit. Sementara sel yang berukuran kecil memiliki rasio permukaan yang besar, sehingga zat yang keluar masuk dapat lebih banyak. Terdapat dua tipe sel. Yang pertama ada sel prokariotik dan yang kedua ada sel eukariotik. Perbedaan kedua sel ini terletak pada materi intinya, di mana pada materi inti sel prokariotik tidak dilindungi oleh selaput membran, sementara pada sel eukariotik materi inti dibatasi oleh selaput membran. Selain itu, pada sel prokariotik terdapat pada organisme uniseluler, contohnya bakteri dan ganggang, serta sel prokariotik memiliki organel sel yang lebih sedikit. Pada sel eukariotik terdapat pada organisme multiseluler, contohnya tumbuhan dan hewan, serta memiliki organel yang lebih banyak daripada sel prokariotik. Sel eukariotik memiliki dua jenis sel, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai organel sel eukariota yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu ada membran sel, nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Membran sel. Membran sel berfungsi untuk memisahkan sitoplasma dan organel sel di dalamnya dari lingkungan luar secara fisik. Membran sel bertugas untuk menyeleksi partikel-partikel yang keluar dan masuk ke dalam sel, sehingga membran sel bersifat selektif. Molekul penyusun membran sel yaitu ada protein, lipid, dan karbohidrat. Pada lipid memiliki kepala bersifat hidrofilik atau polar, artinya dapat berikatan dengan air, dan ekor hidrofobik atau non-polar, sehingga tidak dapat berikatan dengan air. Protein membran pada membran sel dibagi menjadi dua, yaitu ada protein integral yang terbenam di dalam lipid dan protein perifer yang menempel di permukaan membran sel. Nukleus merupakan tempat penyimpanan informasi genetik dalam bentuk DNA. Nukleus berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel serta mengatur metabolisme sel. Nukleus ini memiliki membran dalam atau disebut nukleoplasma dan membran luar atau sitolik.
Ribosom merupakan tempat untuk proses sintesis protein. Ribosom memiliki dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom subunit besar memiliki tiga sisi, yaitu sisi A atau acceptor site merupakan tempat pengikatan T-RNA amino asil, sisi P atau peptidyl site untuk tempat pengikatan T-RNA peptidil, dan sisi E atau exit site yaitu tempat keluarnya T-RNA yang tidak memiliki muatan. Retikulum endoplasma memiliki letak yang dekat dengan nukleus. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada RE kasar, merupakan tempat melekatnya ribosom untuk melakukan sintesis protein. Yang kedua ada RE halus untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Retikulum endoplasma memiliki struktur berupa lumen atau rongga atau sisterna berupa kantung bermembran, serta memiliki vesikel atau kantung untuk membawa protein yang telah dibuat di RE kasar menuju ke badan Golgi. Badan Golgi ini dapat dianggap sebagai tempat untuk melakukan proses pembuatan, penggudangan, pemilihan, dan pengiriman. Misalnya, pada produk yang dihasilkan retikulum endoplasma berupa protein, selanjutnya produk tersebut akan dimodifikasi disimpan untuk kemudian dikirimkan ke tujuan di organel sel lain. Badan Golgi memiliki struktur berupa kantung pipih bermembran atau sisterna dikelilingi oleh vesikel-vesikel yang dilepaskan dari bagian tepi badan Golgi. Badan Golgi memiliki dua sisi, yaitu yang pertama ada sisi cis untuk menerima vesikel, yang kedua ada sisi trans untuk mengirim vesikel. Mitokondria merupakan organel yang menghasilkan sebagian besar energi kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi sel. Struktur dari mitokondria yaitu yang pertama ada membran dalam, yang kedua ada membran luar dengan tekstur halus, yang ketiga ada matriks yaitu berupa cairan di dalam mitokondria mengandung DNA mitokondria, enzim, dan ribosom. Yang keempat ada krista, adalah lapisan membran dalam mitokondria yang berlipat. Yang kelima ada granula, berfungsi untuk menjaga keseimbangan ion mitokondria.